Nah, sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang persyaratan perubahan daya dari rumah tangga ke bisnis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel ini. Pada dasarnya untuk persyaratan perubahan daya ini sudah ada, terutama ini diberlakukan oleh pihak PLN untuk bisa merubah daya dari rumah tangga ke bisnis. Kenapa harus merubah daya listrik dari rumah tangga ke bisnis? Alasannya karena penerapan tarif per kWh-nya lebih murah apabila teman-teman pelaku UMKM yang mempunyai bisnis di rumah dan menggunakan listrik rumah tangga untuk mendukung bisnis itu. Nah, maka sebaiknya dan alangkah baiknya bagi teman-teman pelaku usaha itu bisa merubah daya dari listrik rumah tangga ke listrik bisnis. Nah, ada beberapa persyaratan yang memang harus teman-teman pelaku UMKM ketahui. Ini merupakan syarat bagaimana bisa merubah daya atau bisa memasang daya bisnis atau merubah daya listrik rumah tangga ke bisnis. Adapun persyaratan yang dipersyaratkan untuk bisa melakukan hal itu adalah salah satunya adalah nomor meteran listrik. Yang kedua, otomatis harus menyertakan KTP, nomor telepon, alamat email, dan SIUP atau surat keterangan usaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya ulang lagi bahwa kita akan membahas di poin SIUP atau surat keterangan usaha ini. Karena apa? Karena akan terjadi perubahan yang harus bisa dipahami bagi semuanya, terutama bagi teman-teman pelaku usaha yang memiliki usaha yang ingin merubah daya listriknya dari rumah tangga ke bisnis. Kita tahu bahwa kalau dari tarifnya saja di bisnis itu kalau kita bandingkan dengan rumah tangga itu perbedaannya jauh sekali. Kita bisa lihat, cek di tarif dasar listriknya, kalau R1 untuk 1.300 aja per kWh-nya 1.400, ini untuk tarif R1. Sedangkan untuk tarif B1 di 1.300 kWh itu hanya sekitar 966 kWh. Jadi ada selisih yang cukup lumayan, yang cukup banyak, sehingga kalau itu memang bisa teman-teman manfaatkan, maka teman-teman sebaiknya merubah daya dari rumah tangga ke bisnis apabila itu digunakan untuk mendukung usaha atau bisnis yang dijalankan. Nah, kembali lagi ke persyaratan yang ingin saya sampaikan tadi, yaitu berkaitan tentang SIUP atau surat keterangan usaha. Nah, SIUP atau surat keterangan usaha ini memang harus dan wajib dilampirkan ketika mengurus persyaratan administrasi, baik itu secara online maupun langsung ke kantor PLN terdekat, itu menggunakan SIUP maupun surat keterangan usaha. Nah, dengan adanya OSS berbasis risiko ini, maka teman-teman yang kemarin ketika mengajukan persyaratan melampirkan katakanlah SIUP maupun surat izin usaha mikro, kalau izin usaha mikro biasanya diurus secara mandiri lewat oss.go.id, di mana nanti akan mencetak surat keterangan izin usaha mikro itu sendiri dan NIB 2. Jadi di OSS yang sebelumnya itu 2 mencetaknya, yaitu izin usaha mikro dan NIB. Namun di OSS yang versi terbaru di RBA di tahun 2021 ini, maka lampiran yang dicetak yang bisa digunakan dan itu sah dan legal adalah hanya NIB beserta lampirannya saja. Jadi teman-teman, NIB beserta lampirannya jika teman-teman pelaku UMKM mengurus izin usaha mikro. Sehingga ketika melampirkan izin usaha mikro, maka teman-teman pelaku UMKM hanya melampirkan NIB, karena NIB ini adalah produk penyederhanaan dari OSS RBA ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, itu sudah sah kalau melampirkan NIB dan lampirannya. Yang kedua, bagi teman-teman yang tidak mengurus izin usaha mikro, maka teman-teman terkadang menggunakan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, ini juga sama. Dengan adanya penyederhanaan dari OSS itu, maka kalau melampirkan SIUP bagi yang mengurus baru dan memanfaatkan pengurusan izin usahanya berupa SIUP tadi ketika menggunakan OSS, maka yang terbit hanya NIB saja.
Jadi NIB atau kita sebut nomor induk berusaha. Jadi baik itu menggunakan SIUP atau menggunakan izin usaha mikro, itu produknya adalah NIB. Jadi NIB ini, nomor induk berusaha ini, sudah sah dan legal dan bisa digunakan untuk mengurus secara administrasi, apalagi untuk memenuhi persyaratan untuk mengubah daya listrik dari rumah tangga ke bisnis. Demikian info yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.